Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita masih bisa bersama-sama untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan pada saat ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan angkat satu pujian, mujizat itu nyata. Kita pujikan pujian ini bersama-sama. Kita mau menerima kuasa Tuhan, kita mau menerima mujizat Tuhan pada saat ini. Haleluya, haleluya. Tak terbatas kuasa Tuhan. Oh mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mujizat Tuhan nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna.
Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan, doa mengubah segala sesuatu. Doa dapat melakukan mujizat Tuhan bagi orang-orang yang percaya kepada Engkau. Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama Tuhan dari tempat kami masing-masing. Kami memuji, memuliakan nama Engkau saat ini Tuhan. Kiranya Engkau dapat menerima pujian penyembahan kami pada saat ini Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk sidang jemaat-Mu yang sedang menyaksikan dan ikut dalam ibadah online pada saat ini Tuhan. Engkau memberkati Tuhan sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Engkau memberkati Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami melanjutkan ibadah kami pada saat ini dengan penuh sukacita dan penuh syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya katakan, amin. Amin, puji Tuhan. Haleluya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita masih mau memuji Tuhan, kita mau bersuka cita bersama-sama. Kita akan pujikan pujian, kecaplah dan lihatlah bahwa Tuhan itu baik. Haleluya.
Haleluya Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan dan menyaksikan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Sebelumnya kita akan pujikan pujian Tuhan tak pernah gagal. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang baik. Engkau adalah Allah yang menepati janji-janji-Mu kepada kami Tuhan. Kami percaya, kami berterima kasih Yesus. Haleluya, pada saat ini Tuhan, kami bersyukur, kami sudah bersama-sama menyembah dan memuji Engkau pada saat ini. Dan saat ini juga Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu sebentar lagi Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu ini Tuhan, yang ketika menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, Engkau pakai lebih luar biasa lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa.
Kau juga memberkati kami Tuhan yang saat ini Tuhan bersama-sama menyaksikan dan ikut bersama-sama beribadah dalam ibadah online kami saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih pada saat ini. Kita semua yang percaya kepada Tuhan mengatakan amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sekarang kita akan menyaksikan firman Tuhan dan sampai bertemu lagi dalam ibadah kita selanjutnya. Shalom. Shalom Bapak Ibu, jemaat dan seluruh pemirsa yang terkasih di dalam Tuhan Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan belajar tentang kebenaran firman Allah. Yang saat ini kita akan baca di dalam Markus pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan kelima, ditambah dengan ayatnya yang ke-12. Mari kita baca bersama-sama. Markus pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang kelima, ditambah ayatnya yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ayat yang ketiga, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ayat yang ke-12. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami percaya kuasa-Mu tetap nyata di dalam kehidupan kami. Di dalam masa pandemi dan masa yang sulit, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sama seperti kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar pada saat ini Tuhan, mari Engkau yang beracara, Engkau berfirman kepada kami, untuk kami setiap saat mendapatkan kekuatan baru. Kami setiap saat mendapatkan penghiburan. Kami setiap saat mendapatkan sukacita dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kami tidak goyah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini berfirmanlah untuk kami. Terpujilah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan saat ini saya akan berikan sebuah tema yang berkata alami kuasa Allah untuk pertumbuhan secara rohani. Bapak Ibu, dikala kita sedang menjadi seorang murid sekolah, jika kita melakukan sebuah kesalahan, maka biasanya seorang guru akan memberikan teguran. Setelah itu berulang, maka sang murid akan mendapatkan hukuman. Dan hal itu dianggap oleh murid merupakan sebuah kegagalan baginya. Ternyata Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kegagalan serupa seringkali kegagalan yang kita alami, kita menganggapnya juga sebagai hukuman dari Tuhan. Tidak sedikit orang yang mengatakan, aku telah gagal, aku telah mengalami suatu kehancuran, aku telah mengalami suatu situasi yang benar-benar tidak dapat aku kendalikan. Aku
berhasil, maka melalui kegagalan, maka melalui hambatan dan persoalan, seharusnya kita menyadari bahwa di dalam semuanya itu merupakan sebuah kesempatan agar Tuhan dapat memanifestasikan kehidupannya, memanifestasikan kuasanya agar dapat bekerja di dalam hidup kita. Sehingga ketika Allah memanifestasikan kuasanya dalam hidup kita, kita juga dapat mengalami kuasa Allah. Kita dapat mengalami hal yang pribadi dengan Tuhan. Dalam Markus pasal 2 ayat 1 sampai 5 dan ayat 12 yang sudah kita baca bersama-sama, Alkitab mencatat bahwa kemanapun Yesus pergi, ia selalu melakukan mujizat. Kemanapun Yesus berada, Yesus selalu melakukan mujizat, memperkatakan kebenaran firman Allah, sehingga orang kagum dan berkata, hal yang seperti ini, hal begini belum pernah kita lihat dari yang lain. Hal yang begini belum pernah kita lihat. Wah, kenapa? Kita lihat ayat yang kedua. Dikatakan ketika Yesus berada di suatu tempat, ketika Yesus berada dimanapun Yesus berada, Yesus selalu memperkatakan firman. Tuhan Yesus selalu memberitakan kabar baik. Tuhan Yesus selalu menyatakan firman, memberitakan firman Tuhan. Artinya, ada kuasa firman dimanapun Yesus berada. Ada kuasa firman yang disampaikan kepada orang banyak, sehingga orang banyak mengalami keberadaan Tuhan dalam hidupnya. Mengapa firman Tuhan begitu sangat penting untuk diberitakan, saudara? Karena firman Tuhan dapat memberikan kekuatan. Karena firman Tuhan dapat membuat seorang yang berdosa menjadi orang pribadi baru yang bertobat dan percaya kepada Kristus, dan kemudian dia mendapatkan keselamatan. Mengapa demikian? Sebab firman Allah adalah makanan untuk membangun kehidupan kerohanian kita. Sama seperti kita makan untuk tubuh kita. Tubuh kita membutuhkan makanan sehari-hari. Kita butuh makan nasi, ada sayur, lauk pauk, roti, dan sebagainya. Demikian juga jiwa kita. Kita seringkali memberi makan jiwa kita dengan pendidikan, hiburan, musik, refreshing, bersantai. Demikian juga Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa hidup manusia bukan hanya dari roti saja, melainkan hidup rohani kita itu perlu yang namanya apa? Firman Tuhan. Yaitu firman yang keluar langsung dari mulut Allah, yang kita pelajari, yang kita dapatkan ketika kita bersekutu dengan Tuhan lewat firman Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada dan jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan adalah pikiran Tuhan sendiri. Firman Tuhan adalah pikiran dan hatinya Tuhan sendiri. Jika kita tidak mengisi hidup kita dengan firman Tuhan, maka walaupun kita seorang yang sangat terkenal, walaupun kita mengalami kehidupan yang baik di dunia, menjadi orang yang sangat kaya raya, berpendidikan tinggi, namun tanpa firman Tuhan, tanpa rohani kita,
mengalami firman Tuhan, maka kehidupan kita akan merupakan kehidupan yang kosong. Maka kita akan merasakan betapa hidup kita gersang, hidup kita kosong, hidup kita merana. Why? Karena hanya firman Tuhan yang berkuasa untuk mengubahkan hidup kita. Ada sebuah ilustrasi yang bagus yang mengatakan demikian, saudara. Kita belum pernah mendengar ada seorang penjahat yang berkata, dulu saya seorang penjahat. Tapi ketika saya membaca dan merenungkan buku biologi, buku psikologi, buku fisika, lalu saya bertobat dan saya menjadi penginjil, saya ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. No. Kita nggak pernah dengar seperti itu, bukan? Tetapi kita sering mendengar bahwa ketika seorang penjahat, ketika seorang berdosa berjumpa dengan firman Allah, ketika seorang yang tadinya hidup di dalam dosa, hidup terjerat di dalam segala hal yang tidak baik, dia berjumpa dengan perkataan Allah, berjumpa dengan firman Tuhan, mereka mengerti apa yang menjadi hatinya Tuhan lewat firman Tuhan, mereka bertobat. Mereka memberi diri untuk mengenal Tuhan. Mereka memberi diri untuk mengikut Yesus dan setia kepada Dia. Maka tidak sedikit mereka yang membawa dirinya untuk melayani Tuhan. Karena apa, saudara? Karena firman Tuhan adalah pikiran Tuhan sendiri. Karena firman Tuhan karena firman Allah adalah hati Tuhan sendiri yang sanggup mengubahkan kehidupan seseorang. Pernah terjadi beberapa waktu yang lalu di Jakarta, seorang tahanan melarikan diri dari penjara. Tahanan itu berlari menuju ke stadion, sekarang namanya Gelora Bung Karno, saudara. Ketika dia tiba di stadion, dia melihat sekumpulan orang banyak berkerumun di stadion Gelora Bung Karno. Maka dia berpikir, wah, kesempatan buat saya. Karena saat ini pasti sedang ada pertandingan sepak bola, atau pasti ada pertandingan olahraga yang lain, sehingga begitu banyak orang berkumpul di tempat ini. Kemudian dia menyelinap, saudara, di tengah-tengah perkumpulan orang banyak tersebut. Namun apa yang terjadi ketika dia ada di tengah-tengah kerumunan orang banyak? Dia mendapati ternyata perkumpulan itu bukan perkumpulan pertandingan sepak bola, bukan perkumpulan pertandingan olahraga, tetapi perkumpulan orang-orang yang sedang beribadah kepada Tuhan. Karena di stadion itu saat itu sedang ada ibadah KKR. Tetapi karena dia ingin menghindari kejaran polisi, maka terpaksa dia harus masuk ke dalam perkumpulan orang-orang itu. Dia harus menyelinap masuk ke dalam perkumpulan orang banyak dan berbaur dengan mereka. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan oleh seorang hamba Tuhan, terjadilah hal yang sangat-sangat luar biasa. Penjahat itu mendapat kelawatan Tuhan dan ia merasa bahwa firman Tuhan hari itu diberikan Tuhan khusus
diri kepada Tuhan. Dia menangis, dia meraung-raung, dia mengakui semua kejahatan dan dosa-dosanya yang pernah ia lakukan selama ini. Sehingga terjadi sebuah perubahan. Dia merasa sukacita. Dia merasa beban yang berat itu terangkat seketika. Dan satu hal luar biasanya lagi, saudara. Setelah KKR itu berakhir, dia pergi. Kemana, saudara? Dia pergi ke kantor polisi. Dia menyerahkan diri kembali kepada polisi. Dia berkata, "Pak polisi, akulah orang yang kabur dari penjara. Akulah orang yang Bapak sedang cari-cari. Saya kembali." Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun kemudian orang ini kembali dimasukkan ke dalam penjara, tetapi ada sebuah perubahan besar yang terjadi dalam hidupnya. Setelah dia berjumpa dengan firman Allah, setelah dia berjumpa dengan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Dulu dia seorang penjahat besar yang sangat ditakuti. Tetapi ketika dia berjumpa dengan firman Allah, Allah mengubahkan hidupnya. Dia berubah, dia menjadi memiliki kekuatan, dia timbul iman, dia memiliki kepercayaan yang besar terhadap Allah. Dia mengerti bahwa segala yang ada di dunia ini hanya sementara. Tetapi kehidupan bersama Tuhan, dia akan memiliki sukacita dan damai sejahtera selama-lamanya. Dan kehidupan kekal bersama Kristus. Firman Tuhan telah menjamah hidupnya, sehingga dia tidak lagi takut menghadapi hukuman di dalam penjara. Bahkan dia menjadi saksi di dalam penjara. Kenapa? Karena firman Tuhan sanggup mengubah kehidupan seseorang. Firman Tuhan adalah hatinya Allah, pikirannya Allah sendiri yang sanggup mengubahkan kehidupan seseorang. Sebuah lagu mengatakan, dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu siapa? Yesus jamah ku jadi baru. Firman Tuhan menjamah seorang yang dikatakan penjahat besar ini menjadi kehidupan yang baru. Seperti ada tertulis di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Penjahat ini bertobat bukan karena dia mampu. Penjahat ini bertobat bukan karena dia luar biasa, tetapi perjumpaan dengan firman Allah,
perjumpaannya dengan Allah secara pribadi lewat firman-Nya. Itu yang membuat seorang yang dikatakan penjahat, dia bertobat. Kenapa saudara? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Jadi saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika saudara ingin mengalami perjumpaan dengan Allah, mengalami perjumpaan dengan kuasa Tuhan dalam hidup saudara, mungkin saat ini hari-hari saudara, hari-hari yang gelap, hari-hari yang sulit, hari-hari yang sukar, saudara mulai jauh dari Tuhan. Saudara mulai kecewa sama Tuhan. Apalagi di saat pandemi yang tidak berkesudahan. Kita sama-sama merasakan hari-hari yang sulit. Tidak sedikit mungkin ada di antara teman saudara, kerabat saudara, mungkin keluarga saudara yang terpapar COVID, yang sakit, kemudian bahkan yang dipanggil Tuhan karena hal tersebut. Sehingga saudara mulai mengalami kecewa, kenapa Tuhan? Dan saudara mulai mundur dari persekutuan dengan Tuhan karena saudara kecewa. Tetapi dengar firman Tuhan pada saat ini saudara. Keempat orang membawa temannya yang lumpuh di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Dia datang kepada Yesus membawa temannya yang mengalami beban berat, yang lumpuh. Bukan karena dia gagah, sok-sokan saudara, tapi karena dia mendengar firman Allah. Timbullah iman, timbullah percaya, dan terjadilah mujizat. Dan ketika perjumpaan dengan Allah itu dialami oleh orang lumpuh, ayat 12 dikatakan apa? Maka diangkatnya tilam tempat tidurnya dan dia berjalan, dia pergi sesuai perintah dari Yesus. Artinya apa saudara? Iman timbul ketika berjumpa dengan firman Tuhan. Iman timbul ketika mendengar kebenaran firman Tuhan. Iman timbul ketika berjumpa pribadi dengan firman Tuhan. Saudara, mungkin saat hari ini saudara sedang digoncangkan karena saudara mengalami kekecewaan, baik itu dengan sesama teman, sesama rekan, bahkan kecewa kepada Tuhan. Kembalilah saudara. Firman Allah sanggup mengubah hidupmu menjadi suatu pribadi yang baru. Firman Allah berkuasa untuk mengubah hidupmu menjadi suatu pribadi yang berkuasa. Allah mau bekerja dalam hidup saudara. Alami kuasanya Tuhan dan bertumbuhlah di dalam firman Tuhan setiap hari. Maka akan ada sebuah kelegaan dalam hidup kita. Sehingga kita mau mengatakan, oh Tuhan, Engkau Allah yang sangat baik. Engkau Allah yang menyembuhkan. Engkau Allah yang memulihkan hidup saya. Engkau Allah yang memberi kekuatan. Engkau Allah yang memberi pengharapan. Dan firman Tuhan adalah firman yang ya dan amin. Mari saudara yang membutuhkan pertolongan Tuhan saat ini, yang membutuhkan damai sejahtera dari Allah saat ini,
Angkat tanganmu dan nyanyi bersama saya. Tertindih dalam beban berat, dosa dunia menjerat, lalu ku datang pada Yesus. Dia ubahku menjadi baru. Katakan bersama saya, dia jamah. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu siapa jamah kita? Yesus jamah ku jadi baru. Pegang firman Tuhan, pegang janjinya, bersekutu dengan firman-Nya, maka hati Tuhan, pikiran Tuhan akan mengubahkan sikap hidup kita yang salah. Dan kita akan diubah menjadi kehidupan yang baru, yang penuh dengan kekuatan, penuh dengan harapan. Dan kita akan berkata, Tuhan, Engkau Allah yang baik. Amin firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu, sekalipun sangat sedikit dan singkat. Kami percaya firman Tuhan adalah makanan kehidupan rohani kami, yang menyegarkan kami, yang menguatkan kami, sehingga kami beroleh kekuatan baru Tuhan, beroleh pengharapan di dalam Engkau. Kami beroleh sukacita ketika kami tinggal di dalam firman Allah. Kami percaya Tuhan seperti seorang lumpuh yang percaya kepadamu dan mengalami mujizat-Mu yang besar. Saat ini juga kami yang berbeban berat, kami akan berjumpa dengan Engkau Tuhan. Kami akan memiliki pengalaman yang besar juga bersama-Mu. Kami akan mengalami pemulihan juga bersama-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Dan berkati kami dengan sukacita yang baru, kekuatan yang baru. Bersama Yesus kami tidak goyah. Kami berdoa Tuhan buat teman-teman kami, rekan-rekan kami, kerabat dan saudara-saudara kami yang saat ini mengalami situasi yang sulit di masa pandemi. Mungkin mereka sedang mengalami sakit, mereka sedang mengalami kekurangan, mereka sedang mengalami kekeringan rohani. Bapa di surga, seperti Tuhan memberkati kami dengan kekuatan baru. Berkati mereka, kuatkan mereka, dan pulihkan mereka. Biarlah mereka berjumpa dengan Engkau, firman yang hidup, sehingga mereka pun mengalami pemulihan. Terima kasih Bapa. Berkati bangsa Indonesia, berkati pemimpin bangsa kami, pulihkan Indonesia Tuhan. Kami percaya Engkau ada senantiasa bagi kami. Terpujilah Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus, angkatlah tanganmu dan lihat kepada kuasa Allah yang bekerja dalam kita pada saat ini. Kasih karunia bersama Kristus Tuhan dan persekutuan di dalam kasih Bapa dan Roh Kudus yang memimpin kita saat ini sampai Maranatha, Yesus Tuhan menjemput kita kembali. Kita bersyukur dan senantiasa beroleh kekuatan baru. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus